Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edarannya mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 secara penuh tanpa dicicil. Namun, jika ada perusahaan yang tidak sanggup membayarkan THR-nya secara penuh, pemerintah memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menegosiasikannya dengan para pekerja. Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan dan meminta setiap perusahaan bisa membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil dan sesuai waktu yang ditetapkan. Perusahaan diminta membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, termasuk Idul Fitri. Pembayaran THR secara utuh diberikan karena selama ini pemerintah telah memberi dukungan kepada perusahaan untuk mengatasi dampak COVID-19. Namun bagi yang usahanya belum pulih, pemerintah mempersilahkan perusahaan untuk bernegosiasi dengan pekerjanya dengan tetap berpedoman bahwa pembayaran THR diberikan sebelum Hari Raya. Dan bagi perusahaan yang terdampak kondisi pandemi COVID-19 sehingga berakibat tidak mampu membayar THR keagamaan tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan dialog secara bipartit untuk menyepakati pembayaran. Kalau di sini memang agak ada jeda yang cukup panjang, tetapi setelah kami mempelajari berbagai masukan dari berbagai pihak, maka penundaan itu hanya diperbolehkan sampai sebelum pelaksanaan Hari Raya tiba. Di sisi lain, pengusaha mengkhawatirkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja soal ketentuan pembayaran THR ini memunculkan perdebatan saat pembahasan bipartit antara perusahaan dan pekerja. Pengusaha juga menekankan, hingga saat ini masih ada sejumlah bidang usaha yang kondisinya secara finansial masih terpuruk akibat pandemi COVID-19. Cuman masih ada di sana bahasa yang mungkin ini nanti akan menjadi perdebatan ya pada saat perundingan bipartit dengan antara pengusaha dan pekerja. Nah, di sana berbunyi seperti ini. Bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mampu itu melakukan perundingan secara bipartit, ya. Akan tetapi ada di pasal yang lain yang menyatakan bahwa batas pembayaran itu adalah sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini di satu sisi tidak mampu, tapi di satu sisi disuruh wajib bayar. Nah, ini perlu nanti penjelasan yang lebih lanjut daripada pemerintah. Sejumlah buruh hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Salah satu tuntutan mereka, yakni meminta pengusaha membayarkan THR secara penuh kepada para pekerja jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kemudian aksi hari ini pun terkait dengan persoalan THR. Persoalan THR adalah persoalan yang sudah selama ini dilakukan dan sudah diterima oleh teman-teman pekerja. Dan tidak ada alasan sedikit pun buat pengusaha untuk menunda, juga menyicil THR. Maka ketika nanti akan ada muncul surat edaran tentang THR yang dicicil, kami seluruh pekerja, seluruh rakyat, seluruh masyarakat pekerjaan buruh seluruh Indonesia pasti menolak tentang surat edaran tersebut. Agar pembayaran THR di tahun 2021 ini berjalan lancar, Kemenaker telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum pelaksanaan pembayaran THR. Satgas ini juga diminta agar segera dibentuk oleh semua pemerintah daerah. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.